Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan izinkan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, Jemaat Definition Serpong. Sungguh ini sukacita yang luar biasa. Dan ini luar biasa karena kalau saudara hadir hari ini pertama kali, ini juga mulai seri ya firman Tuhan yang baru. Selama 4 minggu kita akan belajar sama-sama secara global. Ini bukan cuma kita aja, tapi seluruh every nations di 84 negara seluruh dunia. Kita sama-sama belajar firman Tuhan, seri tentang misi, bagaimana hatinya Tuhan bagi kita, dan bagaimana misi ini dimulai dari kasihnya Bapa kepada kita, kemudian bagaimana Sang Anak berkorban bagi kita, dan Roh Kudus memberdayakan kita, dan kemudian juga memanggil kita sebagai gerejanya untuk pergi membawa kabar baik, menghidupi kabar baik, dan memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia yang kita hidupi bersama-sama. Jadi that's the new series yang kita akan lewati, dan saya juga akan memberikan update ya. Kita 1 minggu bersama-sama berdoa, berpuasa. Jadi saya mengucap syukur bagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk bersama-sama berpuasa selama 5 hari ya. Kita berdoa, berpuasa, kita percaya akan janji Tuhan, akan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini gambar yang terakhir sebelah di pojok kanan bawah itu hari terakhir saudara ya, bukan hari pertama. Jadi hari terakhir kita bilang oke, mari kita buka puasa bareng-bareng gitu. Jadi akhirnya kita makan sama-sama. Buat saya udah lama nggak lewat, ternyata udah ada tempat makan yang baru gitu ya. Jadi kita makan sama-sama, sungguh sukacita, dan saya percaya ini mengingatkan kita waktu kita memulai tahun, kita memulai dengan menyelaraskan hati kita kepada panggilan Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. So I just wanna update kenapa kita temanya misi tahun 2026 ini secara global. Jadi every nations secara global kita ada di 84 negara saat ini, dan kita berdoa percaya kita akan menjangkau 19 negara yang baru di dalam lingkup sampai 2029. Jadi kita akan sama-sama menjangkau bangsa-bangsa. Mungkin saudara berpikir kita kayaknya belum begini, jemaatnya masih kecil. That's okay, bukan masalah ukuran seberapa besar atau seberapa kecil, tapi sebagaimana hati kita bisa mulai mengambil bagian dalam misi dunia. Dan kita bisanya 3D ya, kita bilang kita dana, doa, dan daya ya. Mungkin kita belum pergi, tapi kita bisa berdoa. Mungkin kita belum pergi, kita bisa memberi. Tapi one day kita akan pergi, dan kita akan percaya Tuhan panggil kita untuk menjangkau bangsa-bangsa. Amen. Ini adalah 19 negara yang selama 3 tahun ke depan kita akan menjangkau. Dan saya mau highlight Azerbaijan karena kita Indonesia akan bersama-sama dengan Every Nation Indonesia dan Every Nation Global untuk menjangkau Azerbaijan. Jadi jemaat Surabaya akan terlibat lebih aktif, mereka akan berangkat gitu ya. Dan tahun ini saya juga berdoa saya akan pergi ke Bangkok untuk misi juga, 10 days missions. Saya akan ikut dengan jemaat Philippines yang menjangkau jemaat di Bangkok. Mungkin saya akan pergi bersama dengan Jojo, dengan Jojo, amen. Dan kita percaya mungkin one step at a time kita akan berani melangkah, Dan another is kita akan juga berdoa. Mungkin Afghanistan belum ada di listnya, tapi Afghanistan ada di list kita bersama di tempat ini. Karena tidak jauh dari sini ada
Pengungsi Afghanistan, kita percaya Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat mulai dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita. Kemarin hari Jumat waktu berdoa untuk bangsa-bangsa, saya berdoa, Tuhan, saya somehow Tuhan taruh di hati saya bahwa kita akan percaya, kita akan melihat the nations ada di dalam ibadah kita. Okay. Mungkin terjemahan, terima kasih yang menerjemahkan di belakang sana mungkin susah gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan ada, Tuhan bawa kita nations. Waktu saya berdoa, Tuhan, saya berdoa ada bangsa-bangsa kau tambahkan dalam jemaat ini. Terus Tuhan tambahkan, what if I send you an Uzbek gitu ya. Wah, Uzbek gimana bahasanya gitu ya, gimana culture-nya. Bahkan saya waktu saya buka handphone, Uzbek di mana gitu. Well, di Central Asia. Tapi bayangin, God bring nations. Let's have that heart. Karena kalau kita lihat di Wahyu, sebuah setiap bangsa, setiap bahasa akan bertekuk lutut dan berkata Yesuslah Tuhan. Buat saya percaya bahwa the sense, the feeling of the worship in Revelations di akhir zaman, we can experience it today in our church. We'll see nations worship together. Amen. Jadi that's our heart for this year, dan kita percaya kita akan look forward bagaimana Tuhan akan bekerja menjangkau bangsa-bangsa dan kita menjadi bagian, kita berpartisipasi di dalamnya. Amen. So, hari ini kita akan belajar sama-sama satu ayat aja bagaimana firman ini berbicara tentang kasih Bapa bagi kita. Kalau saya tanya saudara, berapa dari saudara hafal Yohanes 3 ayat 16? Kalau saudara hafal, ingat gitu ya, boleh saudara kasih note gitu ya. Oke, mungkin kalau saudara angkat tangan, pada yang nggak mau angkat tangan, oke, karena mungkin saya lupa 1-2 kata di situ. Aduh, kayaknya satu baris pertama ingat, tapi berikutnya lupa. That's okay. Mungkin ini ayat yang paling umum kita dengar. Kita dengarnya mungkin dari sejak di kids church gitu ya, di Sunday school gitu ya. Awal yang guru sekolah minggu udah ngomongin ini udah berkali-kali gitu ya. Tetapi yang menjadi doa saya waktu saya persiapkan ini adalah saya berharap dan jangan sampai ayat ini menjadi begitu familiar buat kita sampai kita kehilangan impact yang seharusnya kita miliki ketika kita mendengar mengucapkan ayat ini bersama-sama. Amen. Saya percaya ini bukan cuma tentang bagaimana kita bisa ngafalinnya, kita bisa ngingetnya, tetapi bagaimana ayat ini mengubah kehidupan kita. Amen. Saya mau mengajak kita bangkit berdiri, membaca ayat ini bersama-sama. Mungkin saudara nggak lihat slide pun, saudara bisa recite completely. Dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Saya berharap waktu kita baca ini, we're gonna take time, kita nggak buru-buru. I hope this is a fresh encounter with the Word of God buat setiap kita. Kemudian kita akan berdoa. Amen. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. I want to read it one more time in English, okay? So saudara kalau mau baca bahasa Inggris, okay? Let's do it together. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar. Dan Kau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Kami memiliki perjumpaan yang segar, Tuhan. A fresh encounter with Your Word. And more than that, Lord, transform our heart. Help us to understand the love that You have for us and the world, Lord. Thank You, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen.
Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dari satu ayat ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana kasih Bapa itu dia memulai dengan inisiatif kasihnya, kemudian bagaimana dia mengundang kita dengan penuh rahmatnya, dengan begitu besarnya dia mengundang kita untuk menerima, dan kemudian dia memanggil kita untuk berpartisipasi di dalam misi yang dia miliki sebelum dunia dijadikan. Jadi kita akan belajar 3 hal ini melalui satu ayat di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 kalau saudara baca agak menarik bahwa Injil Yohanes ditulis kalau dibandingkan, karena kita punya the early fathers will say the gospel itu bukan ada 4 ya, just one gospel. Makanya kalau saudara baca beberapa terjemahan tuh Injil menurut Matius, so the gospel according to, karena yang nulisnya gitu ya. Injil menurut Lukas, Injilnya hanya ada satu kabar baik, bukan 4 ini, of course 4 buku gitu ya. Keempat-empatnya berbicara tentang satu pribadi selaras dan memberikan kita gambaran akan berita Injil yang Yesus bawa kepada setiap kita. Nah, Injil menurut Yohanes ditulis agak belakangan, dan kalau saudara baca Injil Yohanes agak menarik. Dia melewati beberapa hal-hal yang mungkin dia sudah tahu tentang Injil Matius, Markus sudah ditulis gitu ya. Jadi dia skip banyak hal kayak silsilahnya, kapan dia lahir, langsung masuknya pada mulanya adalah firman. Jadi seperti seolah-olah dia tahu, mungkin sebagian udah pernah dengar. Jadi Yohanes masuk ke dalam berita Injil ini, dia mengambil beberapa percakapan-percakapan encounter Yesus dengan orang-orang yang cukup signifikan secara teologis, secara spiritual. Jadi percakapan dengan orang perempuan Samaria. Percakapan di sini Yohanes 3 ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus itu kalau menurut dia kitab dan catatan sejarah, dia salah seorang pakar agama orang Yahudi. Dia cukup disegani, punya jabatan yang cukup prominent waktu itu. Dan dia mendatangi Yesus pada malam hari. Jadi ada beberapa hal yang menarik gitu ya, mencatat mungkin dia datang malam, mungkin dia datang malam karena takut macet gitu ya. Di sana waktu itu nggak macet tentunya. Dia datang malam mungkin karena dia nggak mau dilihat banyak orang. Dia datang sama Yesus, dia tanya. Dan kalau saudara baca pertanyaannya seperti kayak singkat gitu ya. Tentu saudara ya mengerti bahwa kalau kita punya kesempatan ketemu seseorang, kita besok udah siap nih, siapin pertanyaan gitu ya. Tentu ada banyak hal yang didiskusikan. Saudara bayangin kalau 1 jam kita duduk ngobrol sama orang. Ini mungkin kalau saudara baca Yohanes 3, seluruh percakapan Yesus dan Nikodemus, mungkin nggak sampai 10 menit udah selesai gitu ya, udah habis. Tentu percakapannya nggak 10 menit, ada banyak hal. Tetapi Yohanes merangkumkan beberapa hal-hal yang begitu penting untuk kita tangkap sama-sama. Nah, saya yakin, dan kalau saudara baca, ada banyak saudara kalau baca gini, ini maksudnya apa gitu ya, kayaknya agak susah nih untuk dia mengerti. Tetapi buat orang-orang waktu itu, apa yang ditanyakan Nikodemus is make sense. Dan Yesus, saudara bayangin Yesus seperti kalau saya nggak tahu teman-teman di sini beberapa kalau saudara pernah mentoring seseorang gitu ya, entah di area apapun gitu ya, mungkin ada beberapa di sini ibu-ibu yang jago masak gitu ya. Saya ingat kalau ibu-ibu yang jago masak, kalau saya tanya, Bu, cara masak ini gimana gitu ya, makanya dia kan langsung kasih tahu banyak banget, tunggu, saya belum nyatet nih Bu gitu kan. Kadang begitu cepat itu motong bawang aja saya nggak tahu, ibu jangan cepet banget gitu ya. Jadi kayaknya cepet banget, tetapi kira-kira Nikodemus mungkin udah siap. Gua akan kasih ini pertanyaan ya, Yesus akan jawab kayak gimana nih, bakal pertanyaan susah gitu ya. Yang menariknya, Yesus tidak kasih Nikodemus
dengan rentetan informasi, wah tentangnya, tentang Tuhan tuh kayak gini, hebatnya kayak gimana. Tapi Yesus menyingkapkan kepada Nikodemus hal yang mungkin dia miss dalam kehidupannya begitu banyak, adalah hatinya Bapa bagi dia dan bagi dunia. Dan dari percakapan itu, mungkin ayat ini mungkin menjadi sebuah ayat yang encapsulate, menyimpulkan bagi kita hampir di seluruh isi Alkitab. Dan mungkin ini menjadi ayat yang sangat populer untuk orang Kristen dengar, untuk ucapkan gitu ya. Dan kita sampainya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kita akan lewatin satu persatu. Yesus buka dengan kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di dalam bahasa aslinya, kata begitu, for God so loved the world. Tidak ada kata besar di dalam bahasa aslinya. But the word so, kata begitu, punya makna yang para penerjemah kitab juga menemukan beberapa nuansa yang agak sulit untuk mereka terjemahkan exactly. Jadi kata for God so loved the world, the word so there, kata begitu, punya at least dua hal yang kita perlu capture, kita perlu tangkap bersamaan. Yang pertama, kata so love, begitu mengasihi, begitu besar kasihnya, itu makna yang pertama berbicara tentang intensitas. Seberapa besarnya. Jadi kadang bahasa Indonesia mau nambah kata besar karena begitu apa gitu. Bahasa Indonesia agak susah ya. Begitu ya gitu ya. Kalau kita bilang sama kayak tanya anak-anak, oh kamu tahu, wow dad, saya ingat banget, wow dad, it's big, okay? It's so big, gitu ya. Lalu ambil sempangin tangannya, it's so big dad, gitu kan. Dia berusaha jelasin ini segede gitu loh, dan dia kata that's the word so means, kata begitu itu kayak gitu. Jadi pertama ini memberikan kita, dia tuh mengasihi kita tuh bener-bener gede banget. Dia nggak cuma ya udah deh dia sayang kita, enggak, dia akan mengasihi kita begitu, punya intensitas yang besar, yang begitu intensif gitu ya. Tetapi kata the word so ini meaningnya juga bermakna demonstrations. For God so loved, Tuhan begitu, dengan demikianlah dia mengasihi kita, sedemikianlah dia mengasihi kita. Jadi kata so ini juga berarti demonstrasi. Di dalam versi bahasa Inggris, ESV Notes, kalau mereka punya penerjemahan yang mereka agak susah untuk memilih yang ini atau yang ini gitu ya, karena beratnya mirip-mirip gitu. Jadi mereka kan punya side notes. Nah, side notes-nya mereka berikan gini, for this is how God loved the world. Even kata how agak sulit untuk menjelaskan, karena itu bukan how to gitu ya, tetapi sedemikian dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan cara apa? Dengan menunjukkan kepada kita. Ada translation bilang gini, for God loved the world in this way. In this way itu artinya dia sayangin kita dengan mendemonstrasikan kasihnya bagi kita. Saya jujur punya percakapan yang agak awkward, kata anak saya gitu ya. Jadi saya telepon anak saya bilang, guys, I have a question for you. Saya punya pertanyaan buat kalian. How do you sure that daddy loves you? Ya. Kamu yakin nggak papa itu sayang kamu? Gitu ya. Anak-anak saya awkward. Soalnya kalau ditanya gitu, saya juga agak awkward gitu. What kind of question that? Langsung anak lu, ini jebakan ya? No. This is will be in the sermon. I want to hear from you. How do you know? How do you sure that daddy loves you? Okay? Anak saya jawab, well, because you care for me. Papa ambil waktu untuk
temenin aku waktu aku sakit, aku ditemenin, dijagain waktu well, ada banyak hal. Well, simply kalau saya tanya saudara juga, you know someone that really loves you, if you ask, how do you know that person loves you? Saudara lihat, saudara reflect, di dalam banyak hal Anda punya keyakinan bahwa orang tersebut mengasihi saudara karena dia melakukan sesuatu, dia mendemonstrasikan kasihnya kepada saudara. Apakah itu dalam bentuk memberikan waktu, memberikan resource, menginvestasikan uang, menginvestasikan kesempatan, mungkin tadinya bisa jalan-jalan tapi dia memilih untuk nungguin saudara pas lagi sakit gitu ya, cancel semua meeting karena saudara sakit dan sebagainya. Well, that's the kind of love that demonstrate. Jadi ayatnya mengatakan bahwa dia mengasihi saudara begitu besar dan dia mendemonstrasikannya dengan memberikan anaknya. Ada satu waktu saya sama anak saya pulang di satu perempatan, on the way pulang, hujan besar. Jadi di lampu merah, mungkin sekarang nggak ada, tapi ada waktu karena saya masih kecil, itu banyak pengemis di lampu merah. Jadi saya nggak tahu saudara pernah mengalami waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Ada anak perempuan ketok-ketok kaca saya, minta uang, gitu kan. Kalau saya boleh bilang, I feel empathy. Saya mau tolongin dia. Waktu itu anak saya, God, give her something, kasih dia sesuatu gitu. The reflections of my love is not just aduh kasihan ya, tapi saya nggak lakukan apa-apa. Ada yang kayak gitu, ada beberapa mungkin gitu, aduh kasihan, tapi dia nggak bertindak bagi kita, dia tidak melakukan sesuatu. Just give something. At the time, saya nggak ingat, saya nggak punya koin, dan juga nggak, I think coin doesn't make a lot of difference. Waktu itu apa yang saya punya, saya nggak tahu berapa lembar, anak saya, God, just give her something, gitu kan. Lalu saya buka dompet saya kasih apa yang ada di dompet saya. So, I gave her something. Sudah tahu ekspresinya anak itu, oh thank you Pak, gitu ya. Di tengah-tengah hujan gitu. Saudara kadang sama they sell something yang mungkin kita nggak perlu. Saudara pernah alami kayak gitu ya. But somehow the thing is when we love, kita benar-benar mengasihi, kita bertindak, kita demonstrate the love. Tentu saudara tidak menganggap orang yang say I love you 1000 kali tapi nggak ngapa-ngapain buat saudara, that's not really love, betul nggak? Jadi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita waktu kita masih berdosa. That's Romans 5 verse 8. Jadi kata begitu di sini juga berkata dengan begini loh, dia demonstrasikan kasihnya, dia datang bagi kita. Ini memberikan kita dua aplikasi. Yang pertama, bahwa kasihnya itu begitu besar banget, sampai dia pilih untuk mengasihi kita, terlepas apakah kita mau mengasihi dia atau enggak. Jadi, waktu kita masih berdosa, dia mengasihi kita. Dia bukan kayak gini. Mungkin ini fungsinya kita kayak gitu. Kalau dia mengasihi makin lama makin baik, saya ngasih dia lebih banyak. Ya, istilahnya kalau matematis itu kasih itu seiring dengan fungsi kebaikan gitu ya. Makin kita baik, dia makin ngasih. Kalau makin banyak kita taat, dia makin mengasihi kita. Kenyataannya dia bilang dia kasih itu begitu besar. Dia nggak kasih kita kayak ngirit gitu ya, cicilan, oke? Nanti kalau udah lebih oke, saya kasih kamu lebih banyak, enggak. Dia pilih I'm gonna love you all. Jadi waktu kita masih berdosa di Roma 5:8, while we were still sinner, Christ died for us. Dia pilih
untuk mengasihi kita dulu sepenuhnya tanpa nungguin kita ngeresponnya. Sudah disenangi ya. Jadi kasihnya begitu besar, berbicara juga begitu besar secara intensitas. Tapi juga hal ini menunjukkan sama kita, karena ini tidak bergantung kepada fungsinya kita, mengasihi dia atau enggak, kita taatin dia atau enggak. Firman-Nya mengatakan gitu, bahwa kasihnya dia sama kita itu enggak berubah, unchangeable. Unchangeable dalam arti gini, tidak ada yang kita lakukan atau dapat kita lakukan yang membuat dia mengubah kasihnya pada kita. Saya terlibat banyak percakapan dengan banyak teman-teman yang muda-muda. Kalau saya lakukan kesalahan ini, saya bakal di-cancel nggak? Saya bakal dikeluarin nggak dari komunitas ini? Kalau saya seperti ini, saya bakal dibuang nggak? Gitu ya. Dan kenyataannya ayat ini mengatakan kita bahwa kasihnya Tuhan bagi kita itu begitu besar sampai apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah atau membuat dia berbalik menjadi tidak mengasihi kita. Dan kenyataannya ini, bahwa tidak ada yang kita lakukan yang perlu kita lakukan supaya Tuhan lebih mengasihi kita. Karena dia udah ngasihi semuanya. Dan tidak ada yang kita lakukan yang membuat dia mengasihi kita kurang dari sebelumnya. That's how big God love is. It's so immensely big that He chose to love us completely. It's so immensely big that He don't have leftover kira-kira untuk mengasihi kita. Jadi itu inisiatif yang Bapak pilih untuk kita. Seringkali mungkin kita yang kadang nggak nangkep, kita nggak ngerti. Tetapi kenyataannya dia mengasihi kita segitu besarnya, segitu demonstratifnya. Okay. Dan inisiatifnya itu dari Tuhan. Dia bilang karena begitu besar, dia mendemonstrasikan kasihnya demikian dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan, by giving, sebuah hal yang dia inisiatifkan untuk diberikan kepada kita. I want to pause this for a while and I'm going to tell a little bit jokes buat kita. Berapa dari saudara, mungkin sudah yang suami istri, gitu ya, ya pasangan gitu, kalau dapat kado yang saudara inginkan dan gak bilang dan dikasih dan surprise, wow, how did you know what I want? Gitu ya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah atau saya doang nih pas, kok kamu bisa tahu gitu ya? Saya pernah beliin kado istri saya. Berapa tahun dalam pernikahan, saya ngumpulin dulu, istilahnya gini, saya udah siap-siap nih, pokoknya saya mau beliin kado buat istri saya. Apa namanya ya, bandulan kalung itu namanya pendant gitu ya. Jadi mau cerita surprise saudara. Jadi saya pergi ke toko, kira-kira saya tahu, dan saya tahu toko yang kira-kira istri saya tahu lah gitu ya. Jadi terus saya beli, waktu itu pakai kartu kredit saudara. Jadi waktu saya beli itu, saya mau kasih buat surprise dia. Ternyata, waktu itu saya masih baru. Jadi kartu kredit saya itu kartu apa namanya? Kartu tambahan. Jadi waktu saya beli, saya bungkus gitu kan. Waktu saya kasih sama dia, hari dimana saya gesek kartunya, notifikasinya masuk gitu kan. Kartu tambahan ini beli sesuatu di toko yang saya kasih. Wah, waktu itu untung istri saya, oh thank you so much gitu kan. Tapi akhirnya sebenarnya nggak surprise amat gitu ya. Another story, okay. Jadi para istri-istri yang kalau misalnya mau sesuatu di kode-kode itu suami biasa nggak nangkep gitu ya.
Jadi adik Aksi kira-kira 2 minggu sebelum dia ulang tahun ya bilang, ya kok suaminya, sayang aku tadi malam ngimpi, gitu kan. Ngimpi aku itu aku dikasih kalung, aduh bagus banget, aku suka kalungnya, kalung salib gitu ya, warnanya putih gitu, terus agak gede sih tapi kalung terus rantainya kayak gitu, aku waduh saya seneng banget gitu kan, wah itu luar biasa banget gitu kan. Lalu suaminya, wah oke. Jadi istrinya kasih kode saudara, oke. Terus di hari ulang tahun suaminya, wah surprise, dikasih kado saudara. Begitu, wah jadi pokoknya istrinya udah jelasin mimpinya tuh detail banget kan gitu kan. Begitu dia buka kadonya, isinya buku, judulnya Interpretasi Mimpi. Jadi dikodein tapi nggak nangkep gitu ya. Now, why does gift is very important in the sense of it's initiative? Karena waktu seseorang berinisiatif, dia mau memberikan sesuatu dari dirinya, bukan karena sesuatu yang sifatnya transaksional atau diminta. Makanya para ibu-ibu kalau misalnya dapat kado, mungkin nggak surprise karena ya kita mungkin susah baca, kita udah saling mengerti pikiran satu sama lain. Tetapi kalau ada seseorang yang surprise kasih kita sesuatu, it's so wow buat kita karena orang itu mikirin diri kita at the first place. Jadi kata dipakai give ini di sini juga berarti itu sebenarnya itu pemberian, it's a gift. Dan every gift yang benar-benar gift, it's free for the receiver, but it has something costly for the giver. Setuju nggak? Yeah. Jadi buat yang menerima itu gratis. Kalau misalnya saya bilang pemberian, saya nggak bisa bilang kalau saya kerja saya dapat gaji saya bilang itu gift, enggak, itu upah gitu ya, itu kerja itu bukan ini, karena saya udah menukarkan waktu tenaga untuk melakukan sesuatu gitu. So it's not a gift. That means I already invest something in that, so I get the return gitu. Tetapi di sini kata gift itu benar-benar sesuatu yang dia berikan, bukan karena minta. Makanya ini inisiatif. Tidak ada ide di dalam dirinya manusia. Kayaknya kita tuh perlu selamat, jadi Tuhan yang mesti datang buat kita. It's not our mind. It's the mind of God. Dia berikan sesuatu, dia lakukan sesuatu buat kita yang kita tidak pernah bisa lakukan sendiri. Dia memberikan anaknya mati bagi kita. Makanya di sini dikatakan His one and only son. Bahasa aslinya itu hanya satu kata. The one and the only, bahkan terjemahan Inggris lama the begotten son, karena satu-satu yang berbeda. Kita semua anak-anaknya, tetapi this is the begotten son, berbeda dengan diri kita. Dan dia memberikan sebuah pemberian yang begitu berharga bagi dirinya. Dia tukarkan supaya dia bisa. Hal yang kedua tadi, supaya dia bisa mengundang kita kepada dirinya. Hari itu, setelah di lampu merah itu, saya kasih apa yang ada di dompet saya. Itu mungkin zaman kita nggak banyak pakai online gitu ya. Mungkin sekarang harus ada dompet saya gak ada isinya. Semuanya pakai QRIS gitu ya. Tapi waktu saya kasih, terus lampu merah jalan, seperti Roh Kudus tanya sama saya gini, now imagine, kamu mau nggak to solve that girl's problem? Dia nggak makan berapa hari, saya nggak tahu. You're going to exchange your daughter for her. That very moment buat saya, it never come across my mind. Aku mau bantuin, tapi mungkin aku nggak mampu sejauh itu. Pertama, definitely, aku nggak tahu anak ini.
Will she have a better attitude atau enggak? Will she better than my daughters? Nggak tahu. Tapi dia bukan anakku at the first place, gitu kan. Anakku, this is the one in my car. Terus Tuhan bilang ini, that's how I love you. I gave you my son in exchange for you. Dia sayang seperti dia sayang kita sebegitu besar. Jadi dia kasih itu bukan sedikit, tapi dia kasih begitu banyak, semuanya bagi kita. Let's give us to the next point in this verse, tells us that supaya whoever believes in him should not perish but have eternal life. Kata perish di sini itu juga berarti hancur atau dihancurkan. Kalau saudara baca ayat 16, ayat 17 berikutnya, dia mengutus anaknya, he sent his son. Bukan untuk menghakimi dunia, tapi siapa yang nggak percaya sama anaknya, mereka itu ada dalam penghakiman. Artinya bukan karena Yesus datang menghakimi manusia, tetapi Yesus datang kenyataannya bahwa tanpa dia datang, kita sudah ada di dalam penghakiman. Kita sudah sepatutnya dihancurkan. Dengan kata lain, tanpa kita tahu Yesus Kristus, kita udah dihancurkan oleh dosa. Kita udah miserable, kita nggak punya jalan keluar, kita udah completely bangkrut, gitu. Dan ayat ini mengatakan, but whoever believes in him should not perish, nggak di dalam penghukuman, tetapi punya kehidupan kekal. Ayat ini mengatakan kepada kita ini, bahwa misah antara kematian dan kehidupan, pemisah antara dihancurkan atau diselamatkan, bukanlah melakukan pekerjaan yang baik. Ayat ini mengatakan, the dividing line for you to go from perishing, dying, destroyed, into living in the relationship, in salvation, is just one thing. Is to believe on Jesus Christ. Ayat ini nggak bilang whoever can obey this law, whoever can do this, barang siapa yang bisa lakukan ini. Ayat ini nggak bilang seperti itu. Ayat ini bilang barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Di dalam banyak hal, kalau kita boleh jujur, hanya agama di dunia sana, kalau saudara pelajari word religion secara historis atau secara antropologis itu ya, somehow yang di luar sana tuh punya sebuah sistem basic. Kamu harus lakukan ini supaya kamu nanti punya selamat. There's a merit based system. Tetapi di sini bilang barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Just one thing. So this is an invitation for everyone. Ini sebuah undangan buat setiap orang, termasuk setiap kita. Jadi the bottom line is this gracious invitation. Kenapa this is gracious? Karena sebenarnya dia nggak perlu ngundang kita, tapi dia pilih untuk undang kita. Dan untuk datang ke sini, di dalam hubungan ini, di dalam undangan ini, cuma satu. Saudara perlu menerima hadiah yang sempurna ini loh, utuh, complete gift. Bukan a gift plus something else. Okay? Di dalam banyak hal, untuk kita manusia, saya sering berdiskusi sama orang-orang bilang, gak bisa dong, it just doesn't make sense gitu ya. Dan beberapa mereka sangat tersinggung dengan itu, because the bottom line, paling bawahnya itu, undangan ini sebenarnya bilang sama kita kira-kira kayak gini, bahwa
memiliki moral yang baik itu tidak cukup. Saya udah jadi orang baik kok, saya nggak gini, saya nggak ngejahatin orang, saya nggak bikin susah. I said, yes, that's all good. Tetapi the bottom line is, you cannot be saved because you are a morally good person. That's the reality dari ayat ini menghadapkan sama kita. That's the reality of the message of the gospel. Bahwa kita itu, beberapa saya percaya banyak dari kita baik dan sangat ada banyak orang yang jauh lebih baik dari kita. Tapi kenyataannya, bahwa menjadi baik saja, ternyata nggak cukup. Yang kedua, ini bisa menjadi sesuatu yang ofensif karena undangan ini artinya memberitahu kepada kita, kita harus melepaskan kontrol itu dari diri kita. Kita tidak punya otonomi, kira-kira gitu ya. Otonomi maksudnya gini, jadi sewaktu kita mempercayai Kristus, kita melepaskan semua kontrol yang kita pikir, kalau saya lakukan ini, saya selamat. Artinya, saya punya kontrol atas keselamatan saya. So, undangan ini meminta kita, mendorong kita, mengatakan, God, I'm gonna give up all that attempt completely, but I'm going to believe in you alone. Buat banyak kita, kayaknya nggak mungkin. I have to do this. Sesuatu yang the work of Christ plus I do something. Karena kita pikir nggak cukup. Dan kenyataannya, we have to receive it completely without additions. Yang ketiga, di dalam banyak hal undangan ini menjadi sesuatu yang ofensif. Karena apa? Karena ini mengatakan gini, kita itu begitu hancur, begitu parah, begitu bangkrut. Saking parahnya, yang harus mati itu Tuhan sendiri. Jadi bayarannya itu segitu besar. Kalau seandainya masalah kita bisa selesai kalau kita punya tingkah laku yang baik. If only this solved by a good behavior, Yesus mungkin Tuhan akan kirim nabi, dia akan kirim motivational speaker supaya behaviornya lebih bagus, which is okay with good behavior. Tetapi deep down the problem di dalam hati kita is not just being a good person, just have a good behavior. Masalah dosa itu sesuatu yang begitu mendalam di hati kita sampai jawabannya itu harus Tuhan sendiri mati bagi kita. That's so wicked, so bankrupt. Buat kita manusia modern, manusia itu baik kok, manusia pada dasarnya baik. Well, ya, tetapi ada satu kenyataan bahwa solusi untuk dosa kita dalam hati kita itu adalah kematian anak Allah sendiri. So this invitation tells us, do you want to go from perishing, from destroying, into living in salvations, in a relationship? The key is just one, to believe in Jesus Christ. Ayat ini bilang sama kita, believe and trust Him. Dia memberikan inisiatif bagi kita, dan kasihnya, dia mengundang kita. Tapi dia juga mau kita berpartisipasi di dalam misinya. Waktu saya baca ayat ini, jujur saya punya banyak pertanyaan juga. Kalau saudara baca Alkitab kayaknya banyak pertanyaan, saudara nggak sendirian, saya juga. So what does this mean for me? Saya sering tanya gitu ya. Sebenarnya harusnya tanya, sebenarnya Tuhan maunya apa, bukan maunya saya gitu ya. Kadang kita pengen ayat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemauan kita gitu ya. Tetapi harusnya pertanyaan kita harusnya apa yang Tuhan mau bagi kita. Kalau saya renungin, ini membuat saya melihat dunia dengan kacamata yang berbeda, dan membuat saya melihat interaksi saya dengan dunia
berbeda. Mungkin saudara nggak sadar, tapi saya renungin, this is something change my mind, gitu ya. Ada ayat di 1 Yohanes, dibilang gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada padanya dalam orang itu. Sebab yang ada di dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, serta Tuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Katanya, jadi saya mengasihi dunianya gimana? God still call us to love the world. Saya bilang gini, God loves the world with selfless, costly love of His redemptions. And we are not to love the world with the selfish love of participations. Tuhan mengasihi dunia itu dengan pengorbanan karena Dia mau menebus dunia. Jadi sekarang kita mengasihi dunia dengan cara seperti Tuhan. Bukan mengasihi dunia untuk kita hidup berpartisipasi di dalam dosa-dosa dunia. Saudara nangkep ya? Jadi kita melihat dunia dari kacamata kasihnya Tuhan buat dunia. Kita mengasihi dunia bukan kita hidup di dalam dunia, mengikuti semua kompromi dunia, kita ngikutin apa yang dunia kasih sama kita, enggak. Kita mengasihi dunia seperti Yesus mengasihi dunia. Dia datang, Dia berteman dengan orang berdosa, pemungut cukai, bahkan pelacur. Kalau kita bilang Yesus itu sahabat orang berdosa, saya pikir Dia benar-benar sahabat, bukan klise gitu ya. Jadi kalau orang berdosa nyanyi sahabat kamu siapa? Yesus Kristus gitu ya. Buat kita mungkin wow, it doesn't make sense ya. Tetapi Dia begitu mengasihi tanpa syarat, dan itu adalah gambaran pola bagaimana kita mengasihi dunia. Bukan berpartisipasi dalam dosa, tapi kita mengasihi dunia sebagaimana Yesus menebus dunia karena kasih-Nya. Jadi, ini juga yang menjadi, karena ini motivasinya Tuhan, ini juga menjadi pola buat kita, dan ini menjadi istilahnya kita, bensinnya kita, bahan bakarnya kita. Jadi kita melakukan misi, bukan karena saya berdoa dan saya berharap saudara tidak pergi memberitakan Injil karena pastor saya bilang gini. Saudara tidak menjaga orang berdosa karena pemimpin life group saya bilang, ayo sekarang kita muridkan cara ini. So, saya berdoa, kita pergi, kita share the gospel, we bring that. It is fueled by the love of God. Didorong, dimotivasi oleh kasih Tuhan buat orang terhilang. That's the call for us. I'm gonna go through and I'm gonna have one last applications for the missions that God has for us. Bagaimana inisiatifnya Tuhan itu diberikan sama kita. Kasihnya yang begitu besar buat orang berdosa seperti kita. Dia demonstrasikan, dia lakukan kasihnya tanpa kondisi, tidak berdasarkan perbuatan kita, tapi karena kasihnya. Dengan cara apa? Dia berikan yang terbesar yang dia bisa berikan, yang paling berharga yang dia bisa berikan, Yesus Kristus buat kita. Dan dia mengundang kita untuk menerima karyanya, karya Yesus Kristus sepenuhnya sebagai pemberian. Let's believe and trust, gitu ya. Dan kita perlu menyadari bahwa kita itu benar-benar hancur, benar-benar parah, benar-benar completely broken. Itu nggak bisa bilang, well, ya saya nggak separah tetangga saya sih, gitu ya. But it has to be, we have to realize that. Dan yang memisah antara hidup dan mati itu semata-mata percaya di dalam Yesus Kristus. Dan jadi the missions give us a new perspective waktu kita melihat dunia karena kasih Tuhan. Kita nggak berpartisipasi, tetapi kita mau mengasihi dunia sebagaimana Kristus mengasihi dunia. Ada harga yang dibayar, dia menderita, dia give a sacrifice
That's the pattern and the fuel untuk kita. Ada banyak, kalau saya boleh jujur sama saudara, saya sama Justin, ada banyak hal yang kita, oh God, it's how we have to deal with the situations, how we have to deal with this person, how we have to deal. Yang kita pikir, God, we have to deal according to the love that you have. Karena susah gitu ya. Beberapa mungkin, kalau saya boleh tanya, who is or who are the people in your world? Some of these people, mungkin saudara bisa bilang gini, I think 2026, that's it for this person. Udah nih, selesai. I don't want to deal with this person anymore. Mungkin beberapa dari saudara have to deal with some relationship. Yang saudara bilang, God, how far, how much more sacrifice I have to do. Dalam banyak hal. Terus lo bilang, God, I don't have the strength anymore. Cuma kasih Tuhan yang membuat kita bisa move on. Saya mengerti banyak kasih Bapa ketika saya punya anak. I realize how much I sacrifice, I have to go all of this. Yang mungkin anak kita nggak pernah ngerti. Ada waktu dalam kehidupan saya tuh jadi sales, jualan gitu ya. Ada beberapa karena salesnya ke daerah industri. Berapa, kalau sudah tahu berapa jalan belum ada tol MBZ yang di atas gitu ya. Kalau ke Cikarang itu exit tolnya itu 2 jalur. Untuk exitnya tuh kira-kira hampir 2 kilo sebelumnya udah panjang gitu ya. Kalau pakai mobil biasa itu pemandangan kita, saya bilang pemandangan kita semuanya transformer gitu ya. Truk kontainer gitu, mau lihat kanan pemandangan ban gitu ya, mau lihat kiri pemandangannya ban doang gitu ya. Atau that's it gitu. Tapi waktu itu saya baru punya anak, saudara. Itu mau ditolakin berapa kali? Because I know when I go home, saya akan pulang ketemu anak saya. I'm going to pay the price for all of this. Istilahnya, saya mau ditolak kalau 10, rasionya 10:1, 10 orang ditolak, 1 selling gitu ya. So if I need money, aku akan cari 20 penolakan, 30 penolakan, 40 penolakan, supaya dapat sellingnya kira-kira segitulah rasionya gitu ya, kira-kira. Jadi I'm gonna look for rejections because dari segitu banyak, I'm gonna get selling. So nanggap gitu. Because that's how I wanna deliver I wanna do it out of the love. Gak enak saudara ditolak. Tapi saya menyadari, itu penolakan di waktu itu is one of the best. The best maksudnya gini. Saya jarang kayak bilang, God ini ditolak. Kayaknya aku oke-oke aja gitu. Saya cari kayaknya, wah, checklist saya oke, udah 10 gitu ya. I'm gonna have selling gitu. Jadi I'm gonna next, what's my next 20 rejections gitu kira-kira. I look forward for it because it's love. That's juga mungkin waktu kita pergi ke dunia, satu-satunya alasan kita bisa pergi dan kita ditolak dunia karena kita sudah diterima begitu besar, begitu dikasihi. Jadi waktu kita share ini, ditolak is not a big deal karena kita udah begitu diterima. Disalah mengertiin, it's fine. Toh Yesus juga disalah mengertikan. I hope this verse, karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. There's so many people out there in the world that we don't really like it. We don't really want to deal with it. But the call to love the world still apply to us. Mari kita bangkit berdiri. As we worship, let the Holy Spirit speak deep within our heart and impart that love. Mungkin berapa dari saudara yang tempat ini, saudara belum pernah sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus. Saudara nggak pernah pikir, wah, I have to do all of this to become a Christian. Tapi hari ini, firman ini mengatakan, you just have to believe. Let's worship. Engkau telah begitu mengasihi kami dengan kasih yang begitu
besar. Ajar kami menerima kasih-Mu, menghidupi kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami melihat dunia dari kacamata yang berbeda Tuhan. Saya mau berdoa mengenai saudara di tempat ini. Saudara mungkin pergi ke gereja, saudara berpikir saudara orang Kristen, saudara berpikir aku udah tahu kekristenan, I've been know about it for so long. I've been going to church since I was small. But this verse tells that if you think you are loved, you are accepted, you become a Christian because you are doing all of this religious things, you just miss. Yesus bilang, just believe. Mungkin hari ini saya mendengar ini dan saya berkata, Tuhan, aku belum pernah dalam kehidupan berkata, Tuhan, aku mau mempercayai Engkau dan menerima karya-Mu bagiku di kayu salib. Aku mau mempercayai Engkau, Tuhan. Begitu saudara boleh taruh tangan saudara di dada dan katakan, God, it's me. Aku belum pernah mempercayai Engkau sungguh-sungguh menerima karya-Mu bagiku tanpa tambahan lainnya yang dari yang bisa aku lakukan. Itu saudara taruh tangan saudara, that's it me. Tuhan Yesus berkati kepada saudara. Terima kasih merespon. God, I want to believe, I want to receive what you've done for me. Tuhan, aku berdoa biar seperti firman-Mu berkata, Yohanes 17 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu sewaktu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang hidup, dan Yesus Kristus yang diutus. Dan aku berdoa, setiap yang merespon dan setiap kami, ajar kami berjalan di dalam kehidupan yang kekal, di dalam hubungan kami bersama dengan Engkau. Dan aku juga berdoa buat setiap kami di tempat ini, Tuhan. Teach us, Lord, to be filled by your love, receiving your love, and loving the world in the redemptive way that you have loved the world. Ajar kami mengasihi orang-orang terhilang di sekeliling kami sebagaimana Engkau rindu untuk menebus mereka, menuntun mereka di dalam hubungan bersama dengan Engkau. Thank you, Jesus. Thank you for the love that you pour out for us. In Jesus' mighty name. And everyone said, Amen and amen.